Polda Metro Jaya dilaporkan telah menangkap 4 tersangka baru dalam kasus kematian Kepala Kantor BRI Cabang Pembantu Cempaka Putih di Jakarta, Muhammad Ilham Pradipta. Polisi menyebut 4 tersangka ini diduga merupakan aktor intelektual penculikan hingga akhirnya menyebabkan Ilham tewas. Seperti apa perkembangan terkini kasus ini? Penangkapan terhadap 4 tersangka ini berlangsung pada Minggu 24 Agustus 2025. Penangkapan dilaporkan terjadi di Jalan Raya Solo, Yogyakarta yang dilakukan oleh tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang, dan Polres Demak. Dalam video yang dirilis oleh kepolisian terlihat sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan tersangka sebelum akhirnya tertangkap. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim dalam keterangannya menjelaskan keempat pelaku tersebut berinisial C, DH, YJ, dan AA yang ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda-beda. Pelaku berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap Sabtu 23 Agustus pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di daerah Solo, Jawa Tengah. Sementara pelaku berinisial C ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Saat ini polisi masih mendalami peran dan motif masing-masing tersangka. Sebelumnya polisi menangkap 4 penculik Ilham. Mereka adalah AT, RS, RAH, dan RW. Dari 4 pelaku itu 3 diantaranya ditangkap di wilayah Jakarta. AT, RS, dan RH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, sedangkan RW ditangkap saat tiba di Bandara Nusa Tenggara Timur. Saat ini total sudah ada 8 tersangka yang ditangkap atas kasus pembunuhan terhadap Ilham Pradipta. Lantas, apa kira-kira motif di balik pembunuhan ini? Terkait kasus ini, ahli psikologi forensik Reza Indragiri dalam wawancara dengan Kompas TV pada Minggu menyebut belum ada pengungkapan dari polisi terkait motif maupun pelaku utama dalam kasus ini, menunjukkan adanya kemungkinan jumlah tersangka yang masih akan terus bertambah. Menurut Reza, kemungkinan ada 3 klaster pelaku dalam kasus ini. Bahwa pihak kepolisian belum melakukan jumpa pers, belum menyatakan bahwa seluruh pelaku sudah ditangkap, itu mengindikasikan bahwa memang paling tidak ada kemungkinan 3 atau 4 klaster pelaku. Yang saya maksud klaster pertama adalah orang yang tanda petik punya hajatan bagi meninggalnya atau bagi disiksanya korban. Klaster kedua adalah eksekutor, yaitu orang-orang yang berhadapan, yang bersentuhan, yang berkonfrontasi secara langsung dengan target. Dan pihak yang ketiga adalah klaster di mana pihak ini yang membangun exit, yang membangun jalan keluar, cleaner, dia membersihkan TKP, dia mencoba untuk menghapus jejak, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, boleh juga melakukan hengki-pengki dengan oknum penegakan hukum, dan seterusnya. Reza juga meyakini penculikan ataupun pembunuhan berencana seperti ini biasanya melibatkan orang dengan kemampuan finansial kuat. Oleh karena itu, polisi bisa mulai dengan menelusuri sumber aliran dana dari para pelaku. Terkait motif, ia menambahkan ada 2 kemungkinan yang bisa dilakukan oleh para pelaku. Bicara motif kejahatan, kemungkinannya hanya 2, yaitu motif emosional ataukah motif instrumental. Seandainya kita bersepakat ada 3 atau 4 klaster pelaku, maka sudah barang tentu di klaster kedua, yaitu klaster eksekutor, mereka yang berhadapan, bersentuhan, dan berkonfrontasi langsung dengan pelaku, boleh jadi target mereka, sekaligus motif mereka adalah mendapatkan manfaat secara finansial dari aksi jahat yang mereka lakukan. Tapi kalau kita kemudian pindah ke klaster 1, bahkan mungkin juga bisa dikaitkan ke klaster 3. Benarkah motif instrumental? Mungkin iya, tetapi jangan lupa ada motif lain, yaitu motif emosional. Bahwa seseorang melakukan aksi kejahatan, baik dengan tangannya sendiri maupun dengan tangan orang lain, sebagai ekspresi adanya perasaan negatif yang dirasakan terhadap target. Entah itu amarah, kebencian, dendam, cemburu, putus asa, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Namun, satu hal juga yang perlu ditinjau. Kalau sesaat lalu saya katakan, peristiwa kejahatan di tempat terbuka pada waktu sedemikian rupa itu mengerikan, sekaligus mencerminkan perencanaan yang buruk, adakah kemungkinan bahwa para pelaku alias eksekutor sebelum melancarkan aksinya pada waktu tersebut menenggak minuman keras ataupun narkoba jenis tertentu, yang membuat mereka tidak cukup punya kemampuan berpikir matang guna memastikan aksi mereka bisa berlangsung secara aman. Ilham Pradipta diculik di salah satu pusat perbelanjaan di Ciracas, Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus siang. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat dipaksa masuk mobil berwarna putih ketika akan masuk ke dalam mobilnya. Jenazah ditemukan di Kampung Karangsambung, RT 8 RW 4, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, pada Kamis 21 Agustus, sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Tertangkapnya 4 tersangka yang diduga sebagai aktor intelektual menjadi babak baru dalam pengungkapan kasus ini.
Dengan total 8 tersangka yang telah ditangkap, apakah motif utama di balik pembunuhan sadis ini akan segera terungkap? Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya?